Ini sampai malam sudah dua ya. Waalaikumsalam. Ah, Pak Wali kan main. Alhamdulillah. Yang kedua nih saya. Oh, Ibu. Ketemu lagi sama Bapak Penas. Sama Bang Penas ya. Ibu-ibu kan. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ibu-ibu kader sadaya kok. Iya. Iya, Pak. Kegiatan Kampung KB di Siko pusatnya. Iya, Dulu kalau nggak salah ini ada tinggal di rumah ini namanya Ibu Fitri. Masih ada nggak? Sudah meninggal, Pak. Oh, lama. Itu kalau nggak salah SD-nya sama-sama saya. Ini adalah sekber sekretariat bersama. Kamu ya? Jadi kita di luar aja atau masuk? Masuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, adalah kemarin kelihatan dari tadi. Rumah gizi atasi stunting, ragi ganting. Lagi canting. Jadi dikemas. Ragi canting. Ya. Di kegiatan Tadi Bu, ini udah ada rumah gizi. Iya. Ini yang menjadi percontohan, Pak. Oke, tinggal dikembangkan ada dahsyat. Dahsyat dia combine dengan posbisi Pos gizi, ya. Nah, di mana itu dahsyatnya? Belum. Di sini dalam Siapa ibu-ibu yang biasa masak? Iya, ibu tadi itu. Yang masak-masak. Ya, tadi. yang di Mantap, mantap, mantap. Masih, wah, terlalu mudi. Ya, ya kita duduk ya, ngobrol-ngobrol kita. Mas Indra, sini Mas. Ya, silakan. Ke di Cicip Video, karena merupakan menu makan untuk anak sore. Oh, ini menu anak sore hari. Iya. Oh, ada korma. Pak, saya ada pulang. Saya baru pulang 2 hari ini, dari Pak. haji kemarin. Iya, Bu Mega. Ibu Haja. Mudah-mudahan mabrur ya. Amin. Masya Allah. Apa aja sini aja. Oh, udah pulang. Baru 2 hari, Bu. Ibu, ayo orang di sini, Bu. Nah, enggak apa-apa, Pak. Enggak kasih ke hal. Siko bobo. Siko bobo. Pos kampung KB. Yuk, Bu. Iya, Mas Kapi. Kirain ini karena ini hari Kamis, hari buka puasa yang ada korma. Di tempatnya ada korma setiap hari Kamis memang. Pak Desa, Wali Negari, Wali Desa beda ya? Oh, Wali Negari lebih di atas. Di kabupaten. Kabupaten. Oh, ada Kota. Kita di kota. Desa atau kelurahan ya. Kedudukan sama. Aku acara apa Pak Desa? Banyak. Ini saling apa? Sering. Sila Pak. Dari rekan-rekan mungkin akan sampaikan Bapak dalam rangka mengatasi stunting. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta segenap ibu-ibu yang hadir, yang mengelola Kampung KB di Desa Talawi Mudi, yang hari ini kita berkesempatan hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tentu selalu kita doakan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur bisa bertemu. Pak Wali dan ibu-ibu yang saya hormati, saya Darul Siska, anggota DPR RI, Komisi 9, sengaja datang ke Desa Talawi Mudi ini, dan ini kegiatan saya yang ketiga hari ini. Yang pertama tadi sosialisasi BPJS di Kecamatan Barangin. Sebentar ini baru selesai tentang program sosialisasi cegah stunting di Desa Buki Gadang, Buki Godang. Pak Wali bersama saya ini hadir, ini Pak Indra Mas Buki, Indra Surbakti. Beliau ini Kepala Pusditbang BKKBN Pusat dari Jakarta. Tadi pagi baru dari Jakarta ke sini.
Di sebelah beliau adalah Ibu Fatmawati. Ini sudah tidak asing bagi orang Talawi ini. Beliau adalah Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Di sebelahnya Pak Yasril Yakub. Ini Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Di sebelahnya saya tidak mau perkenalkan orang yang paling berkuasa di Kecamatan Talawi, Pak Camat. Di sebelahnya siapa ya? Oh, anggotanya Pak Yas. Nah, yang lainnya nih, saya hari ini bersama dengan kawan-kawan TV Parlemen. Jadi kegiatan ini direkam oleh TV Parlemen dan nanti akan disiarkan di Jakarta ke seluruh Indonesia. Nah, sengaja saya ngajak TV Parlemen supaya orang-orang di seluruh Indonesia juga tahu orang Talawi Mudi ini mengatasi stuntingnya serius apa tidak. Karena stunting ini adalah masalah kita, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Karena yang punya warga yang paling dekat dengan pemerintahan itu adalah kepala desa. Kepala desa lah yang paling tahu siapa yang menikah, siapa yang hamil, siapa yang baru lahir anaknya. Kepala desa yang tahu. Nah, oleh karena itu kita datang ke desa ini ingin mendapatkan informasi bagaimana penanganan stunting, mulai dari pendataannya, mulai daripada memonitornya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi stunting, apakah program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat di BKKBN sudah terlaksana apa belum, apakah sudah ada TPK apa belum di sini. Nah, nanti tolong dilaporkan oleh Pak Kepala Desa supaya kita semua tahu. Saya kira itu pengantar saya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah terima kasih atas penyambutan yang luar biasa dari Pak Desa dan segenap jajaran dan ibu-ibu yang mengelola kampung KB di desa Talawi Mudi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita tentu mendapat ridho Allah. Saya silakan Pak Kepala Desa, sebelum nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Indra, Ibu Fat, Pak Yasri, dan yang lain-lain. Saya silakan Pak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini saat ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka hal yang penting, sangat-sangat penting bagi kita untuk mengatasi stunting. Kemudian apabila kita kirimkan salawat atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang pengetahuan. Dan sama-sama kami hormati Bapak Darul Siska yang merupakan orang tua kami, yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Golkar yang telah memberikan waktu kesempatannya sehingga dapat menunggu kami di sini. Kemudian kepada Bapak Indra, terus kepada Bu Fatmawati, Bapak Yasril, dan Pak Camat, yang saya hormati, kami di sini Bapak sangat terharu sekali Bapak. Mungkin baru kali ini Bapak Darul lah yang ke sini. Sebelum ini kami dikunjungi oleh Bapak Camat kami yang selalu setia menemani Bapak. Apa-apa kata kami, Pak Camat terus akan bawa Bapak. Sekarang Pak Camat Bapak Darul, alhamdulillah. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bude, kepada Pak Romi sebagai LPM, Ketua Pokja. Juga ada Ibu Mega, Bu Hajah yang baru pulang dari Mekah. Kemudian juga ada Ibu Rama sebagai PPL. Kemudian juga pada Ibu Iin, pendamping desa yang hadir di sini. Dan tentunya kepada anggota Bapak Yasil yang ada di sini semuanya yang kami hormati. Di sini Pak, kami informasikan bahwa daerah kami ini adalah daerah pertanian. Rata-rata kami di sini petani Pak. Tapi untuk stunting ini sedikit cerita Pak, yang dari awalnya 25 orang yang terindikasi dulu, dengan adanya bantuan swadaya dan anggaran yang kami
peruntukan untuk stunting menjadi 14 sampai hari ini. 14. Jadi alhamdulillah sudah turun dari 25 menjadi 14. Ini telah kami jalankan dengan berbagai upaya, Pak. Yang pertama kita menggunakan menggunakan kearifan lokal kami untuk ngasih ini. Ditambah lagi adanya sumbangan-sumbangan dari para donatur, orang-orang batubara, baik dari PNS dan telah membantu kami. Karena di sini juga Pak Camat sebagai pembina kami di sini, Pak, yang telah mengingatkan kami memberikan langkah-langkah kepada kami, Pak. Kemudian di sini juga kami punyai kelompok tani berjumlah 20 kelompok tani yang di sini dia berfungsi, dia bermanfaat, dia mengambil langkah bagaimana kami tidak kekurangan gizi. Di sini makanya Bu Rahma di sini, Pak. Emang sengaja kami undang ke sini. Beliau lah yang berperan di pertanian di samping Pak Desanya, Pak. Kemudian Bu Mega sebagai penggerak dari Kampung KB itu, Pak, minta ampun semangatnya, Pak, melebihi dari kami. Nah, itu Bu Mega itu, Pak. Jadi di sini kami juga menggunakan tempat ini juga punya masyarakat yang kami manfaatkan karena adanya rasa kami bekerjasama. Berarti itu. Jadi apapun kegiatan-kegiatan masalah desa, apalagi stunting, di sini tempatnya bagi kami. Jadi kami mohon, Pak, mungkin dengan keadaan ini mudah-mudahan menambah motivasi kami ke depannya untuk melangkah dan insya Allah kami 0 stunting. Nah, itu, Pak. Semangatnya jadi zero stunting. Zero stunting. Ini adalah pesan dari Bu Fatmawati 4 tahun dulu. Makanya kami bertekad untuk itu. Ya Bu Fatmawati ya. Oke. Makanya di sini Pak Darul dengan kita hadir ini adalah pejuang, pemerhati, peduli terhadap stunting. Sebab di sini adanya Ragi Canting. Semua kegiatan baik itu RDS, baik yang lain di satu Ragi Canting. Dikemas jadi Ragi Canting sini, Pak. Di sini tempatnya. Mudah-mudahan dengan walaupun tempat sederhana ini kita tetap semangat untuk mengatasi stunting yang merupakan program pemerintah pusat, Pak Yasir lihat. Tadi kami sedang misalkan, Pak, ya, dari Puskesmas. Tadi. Ya. Kemarin ada juga, Pak, ya, khusus stunting. Mudah-mudahan dengan adik kita bersama sini, Pak, rencana kita baik dari kami, masyarakat, pemerintahan, Bapak dari anggota Dewan DPR RI Pusat, semuanya insya Allah menjadi satu untuk mengatasi stunting ini, Pak. Amin, amin, amin. Di sini kami juga, Pak, menganggarkan anggaran desa untuk stunting ini 40 juta. Sebulan per tahun? 1 tahun. Mungkin satu-satunya di Sawalunto desa yang menganggarkan stunting 40 juta. Yang kelimanya. Tahun lalu 56. 56 karena ada pengurangan dana desa, kami turun sedikit. Kami tidak nyombong, Pak, ya, memang itu adanya. Dibandingkan. Nah, itu. Yang lain mungkin nggak tahu kan, Pak. Penggunaannya 40 juta itu untuk apa? Gunanya, Pak, yang pertama mungkin kami dalam melangkah ini tentu ada kegiatan yang kami lalui. Pertama, kami akan mengkarantinakan Anak yang stunting. Itu kita juga menggunakan memasak, menggunakan yang ada di sekitar ini kami kelola, kami masak, kami berikan kepada anak. Kami menggunakan narasumber bagaimana cara ini supaya menghilangkan stunting. Nah, sebenarnya dokter, Pak. Spesialis anak ke sini. Bukan Pak, dari Sawalunto malah di rumah sakit, Bu. Rumah sakit. Spesialis anak. Spesialis anak kami undang. Jadi kami mungkin kalau dia tidak memahami masalah makan, kami undang cara mengasuh anak bagaimana tempatnya. Sebab di sini bukan salah makanan aja, Pak. Masalah pola asuh lagi, Pak. Betul. Jadi mungkin yang miskin kena, yang kaya juga bisa kena, Pak. Betul. Bukan pola asuh. Jadi lagi itu yang dalam 1000 hari itu, Pak, kami perhatikan dari catinnya, udah menikahnya, lagi hamilnya, melahirkannya, itu ada kami perhatikan. Seandainya ada masyarakat kami yang nanti tidak memahami itu, mungkin menolak kami menggunakan tim lagi namanya, Pak. Tim pendamping untuk lapangan namanya tim federasi. Federasi peduli ibu hamil resiko tinggi. Jadi ada inovasi baru nih. Iya, jadi sekali menggas habis gitu baca. Sudah lama. Apa tadi
ulang sekali lagi saya. Pedal racing. Kurang paham. Tim pedal racing. Pedal racing. Sekali menggas habis gitu Pak. Sekali menggas habis. Nah, Peduli ibu hamil resiko tinggi. risiko tinggi. Nah, itu anggotanya kami perangkat desa ditambah Kepala dari dusun. tokoh masyarakat, dari Pak LPM, Kepala dari dusun. Kepala dusun, kepala masyarakat juga, Kader Pak. sahabat ibu. Sahabat ibu dan PWS juga tak lupa Pak. Iya. Ada Puskesmas. Iya, iya. Nah, kami turun ke lapangan itu. Kalau Untuk stunting memberikan DPK namanya. arahan atau Iya. motivasi Kalau agar stunting ini lebih DPK. kurang lagi. Alhamdulillah. Mungkin untuk Ikut ditambah. yang lebih jelasnya mungkin Ikut ditambah. juga untuk Tambah yang pakai diikuti. ini ada Bu Dewi nanti Bapak lebih tahu lagi. Untuk beliau inilah anak dari anggota Bu Mega yang sering turun ke lapangan. Orangnya Pak. Mungkin untuk Ya silakan Bu, boleh tambahkan, silakan. Biar kita mau mendengar nih. Terima kasih Pak. Biar saya mendengar apa kata Pak Asto Wardoyo, Kepala BKKBN Pusat, dan apa kata Kepala Desa yang melaksanakan program cegah stunting ini. Selamat datang Pak. Nama saya Dewi Mediwati. Saya adalah staf dari Bapak Kepala Desa. Staf desa. Iya, juga sebagai kader KPM Pak. Kader Pembangunan Masyarakat. Ya. Nah, saya di sini dengan tim-tim yang lain Pak. Itu kami sudah mendirikan namanya Rumah Gizi Ragi Canting. Nah, Rumah Gizi Ragi Canting ini punya makna buat kami Pak, yaitu rumah gizi yang atasi stunting. Kalau dapat Desa Taloimudi ini no stunting, seperti itu. Ya, zero stunting. Nah, tadi dari paparan kepala desa dari bapak kami, kalau untuk ibu hamil itu ada timnya, dan untuk anak-anak stunting juga ada timnya, tim TPK. Tadi bapak ada menyentuh tim TPK. Kami sudah ada TPK di sini. Dua tim. Dua tim Di Taloimudi Pak. Jadi wilayahnya untuk 4 dusun. Yang dinasi sama Sago itu langsung Bu Desa. Nah, Bu Desa Pak. Bu Desa itu istri kepala desa. Iya, istri kepala. Jangan ibu desa dong. Dan juga didampingi oleh PWS Pak dari Puskesmas, dan juga ada kader KB satu di sana. Dan untuk yang kundi tim kedua saya sendiri Pak, dan juga ada PWS juga, dan ada kader KB. Nah, kami di sini sudah mencoba Pak. Katakan mencoba ya, sudah kami terjun langsung soal program aplikasi LC Meal. Tapi berbagai hambatan dan kendala itu kami temui di lapangan Pak. Ada yang malu-malu kucing, ada yang tidak mau, ada yang sudah ketahuan langsung. Ibaratnya udah hamil duluan. Jadi sebenarnya LC Meal-nya kena ya Bu ya. Seperti itu, iya Pak. Nah, kami pinginnya ada MOU kayak yang suntik TT itu Pak. Ada MOU antara KUA dengan Puskesmas. bukan Puskesmas Pak, dengan Dinas Kesehatan kita atau dengan Pemda. Itu sertifikat LC Meal benar-benar diharapkan, benar-benar bisa untuk kalau tidak ada sertifikat LC Meal tidak bisa nikah. Seperti itu. Kami pinginnya seperti itu. Jadi kami pinginnya saat itu ini. menjadi satu persyaratan Ya, seperti itu Pak, maaf Pak. Ya, seperti itu. Jadi bukan datangnya dari TPK lagi yang mencari Catin, tapi Catin lah yang akan mencari tim TPK, seperti itu. Dan juga untuk tambahan dari dana banyak yang 40 juta tadi Pak, itu ada PMT juga dikasih. Itu makan tambahan. Iya, makanan tambahan yang di Posyandu. Di sana kader-kader sudah dibina oleh Dinas Kesehatan, di mana penyajian menu-menu untuk anak-anak seluruh sasaran. Seperti itu Pak. Dan juga mungkin untuk honornya juga mungkin paling banyak Sawalunto ya Pak. Didengar-dengar dari provinsi paling banyak Sawalunto, tapi alhamdulillah. Honor buat siapa? Buat kader kami Pak. Alhamdulillah.
Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu D, kami persilakan Pak. Masih ada tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan Pak. Jadi kami sebagai tim pendamping keluarga sudah melakukan pemantauan ke rumah ibu hamil seperti ibu hamil anemia, ibu hamil kurang energi kronis atau KEP. Di sana kami memantau kesehatan ibu, memantau gizi ibu hamil, pemeriksaan fisik ibu hamil. Dan juga grupnya Pak, grup parenting. Tujuan kami melaksanakan grup itu memantau ibu hamil secara tidak langsung atau secara online. Di sana kami juga melaksanakan penyuluhan secara online Pak tentang materi-materi untuk mencegah stunting. Bagaimana ibu hamil ini mencegah stunting dari 1000 hari pertama kehidupan. Dari gizi ibu hamil seperti apa sudah kami share di grup parenting. Kemudian di saat kunjungan ibu hamil, selain memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, di saat bayinya sudah lahir kami juga mengunjungi ibu nifasnya Pak. Bagaimana cara menyusui yang benar, memberikan vitamin A dan zat besi untuk ibu nifas atau ibu menyusui tadi Pak. Jadi pencegahan stunting tidak hanya dilakukan saat bayinya sudah lahir, tetapi saat bayi dalam kandungan dan saat bayi dari cantik tadi Pak. Cantik calon pengantin tadi pakai aplikasi LC-Meal tadi Pak. Cukup? Masih ada? Cukup udah? Ada yang mau ditambahkan lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fransi Eromi Pak. Fransi Eromi. Sekaligus juga ketua LPM di Desa Talawi Muda. Jadi mungkin dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak D dengan Bu Dewi dan juga Bu D tadi, ini telah mencakup ke semuanya tentang bagaimana desa kami mengatasi stunting ini. Artinya secara harfiah, stunting itu diatasinya dari sebelumnya, sebelum nikah gitu, sebelum nikah. Kita memberikan penyuluhan juga kepada calon-calon pengantin, kemudian juga ketika menikah dan hamil gitu. Nah, jadi pada intinya seperti itu Pak, tidak hanya kepada anak yang sudah lahir saja. Selain itu, waktu Bupat di sini dulu tuh anak stunting kami itu 17 kami laporkan. Sekarang sudah 14 itu, sekarang tinggal kan dari 25 tadi. Jadi sejak Bupat di sini sudah terjadi juga penurunan pada anak stunting di desa Talawi Muda ini. Jadi bagi kami memang zero stunting itu tujuan pertamanya. Karena bagaimanapun kami tidak menginginkan desa kami ada anak-anak yang stunting, karena semua anak punya hak yang sama di Indonesia ini. Mungkin demikian sedikit saja Pak. Ini Ibu Mega pelaku lapangan juga teman-teman kader sebenarnya yang sangat-sangat berperan dalam peningkatan stunting ini. Karena untuk menambah gizi mereka yang masalahnya di sini semuanya. Dan terima kasih kepada kawan kader semuanya. Semangat. Kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah mendengar ya desa kesiapan desa Talawi Muda untuk cegah stunting. Pertanyaan saya adalah yang real stunting itu berapa? Anak di bawah 2 tahun tetapi tidak tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Tidak ada. Yang berpotensi stunting ada 17. 14. Jadi itu beratnya kurang, tingginya kurang. Iya, dari tinggi Pak, dari tinggi badan tidak sesuai dengan kelompok umur. Oke, hanya tinggi badan dan berat badan ya. Iya. Tinggi badan tidak sesuai dengan Pak, jadi kategori pendek dan sangat pendek dan sangat pendek. Tapi belum tentu stunting. Belum. Karena kan Pak Habibie itu pendek, tapi IQ-nya lebih tinggi daripada rata-rata orang Jepang gitu. Saya kira ini kita bersyukur
Tadi saya juga baru melihat satu anak di Bukit Gadang itu ditinggal di satu rumah dengan ibunya dan dengan nenek ibunya. Tadi bukan orang tua ibunya, nenek ibunya. Itu anak tingginya kurang, beratnya kurang. Sudah anemia tapi tanggal menikahnya sudah ditetapkan, tetaplah menikah pada tanggal itu. Tapi dinasehati tunda dulu kehamilannya. Pertumbuhan otak anak itu 80% dari mulai hamil sampai melahirkan. Pertumbuhan 20%-nya setelah lahir sampai umur 5 tahun. Tapi yang maksimal itu yang sampai umur 2 tahun. Jadi itu yang mesti kita jaga. Jadi kalau nanti ditemukan, tadi saya sudah pesan sama Pak Yasri juga, kalau ditemukan anak baduta Bawah 2 tahun. di bawah 2 tahun yang tidak, orang tuanya tidak mampu memberikan makan, tidak mampu memberikan gizi, nah itu harus kita intervensi. Tadi Ibu Kepala BKKBN Provinsi mengatakan sekarang mau dicari orang tua asuh bagi anak stunting, anak yang di bawah 2 tahun tapi stunting, mau diintervensi selama 6 bulan. 6 bulan itu setiap bulan akan dikasih 500.000, jadi akan ada bantuan selama 3 juta. Ternyata di Sawalunto, berdasarkan data Ibu Kepala BKKBN Provinsi, baru 2 yang ditemukan real stunting. Satu di Silungkang, satu di Barangin. Alhamdulillah saya ada sedikit rezeki, saya sudah intervensi tadi, kasih masing-masing keluarga itu 3 juta agar mudah-mudahan dia tidak menjadi beban masyarakat. Kalau ada anak stunting 10 saja, maka dia akan menjadi beban bagi yang 90. Sementara di Indonesia stunting kita sekarang 24%, Sumatera Barat itu 23%, Sawalunto itu potensi stuntingnya 21%. Nah mudah-mudahan ini baru potensi, yang real stunting ya baru yang tadi kita temukan. Nah saya mengharapkan apa-apa yang Bapak Desa, Ibu Kepala Desa, kita semua lakukan, ada 2 hal manfaatnya. Yang pertama, kita menolong bangsa kita agar tidak selalu menjadi bangsa yang tertinggal. Ini bangsa kita tertinggal nih. Kita kaya alam, kaya manusia, tapi nggak sejahtera. Kenapa? Manusianya tidak cukup cerdas untuk mengolah alam kita. Alam kita ini diolah oleh orang lain, sementara kita hanya kebagian ujung-ujungnya. Oleh karena itu kita harus menciptakan, kalau kita sudah bisa mengatasi stunting, kita nanti berpikir bagaimana menciptakan anak-anak yang lahir itu cerdas, otaknya bagus, fisiknya kuat, iman bagus, akhlaknya. Itu generasi yang kita ingin ciptakan di Indonesia, agar kita fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu nggak ada kalau kita nggak berilmu, otaknya kurang cerdas, fisiknya nggak sempurna, imannya nggak kuat, akhlaknya nggak bagus, saya kira tidak akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi bangsa kita. Yang kedua, nah ini ibu-ibu yang saya ingin sampaikan, apa yang kita lakukan ini 100% mengamalkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Saya nggak mau mengajari, nanti buka aja surat An-Nisa ayat 9, agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Saya kira itu yang saya titip pesan pada Pak Desa, Ibu Kepala Desa, ibu-ibu seluruhnya yang mengelola kampung KB ini. Kita niatkan apa yang kita lakukan semata-mata ibadah kepada Allah dan menolong bangsa kita, berarti menolong diri kita untuk keluar dari kesulitan, dan di masa yang akan datang cita-cita nasional kita hidup menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera bisa kita wujudkan. Saya kira itu dari saya. Pak Indra mau menambahkan, silakan. Ibu Kaper, Pak Yasri, silakan. Kalau ada pesan-pesan kepada ibu-ibu di kampung KB kita.
kasih Pak Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi saya sudah mendengar Pak Kades ya. Jadi program kita ternyata sudah mulai dijalankan Bu ya. Tadi sudah dengar terkait dengan tim pendamping keluarga. Ya, Yang TPK siapa? Ada? Ya, alhamdulillah sudah mulai ada ya. Ada berapa tim Pak tadi? Dua tim berarti 6. 336. Ya. Kemudian juga tadi terkait dengan LC Mill ya, kan sudah mulai juga walaupun tadi ada sedikit permasalahannya tadi ya. Sebenarnya sih ini udah ada ya kerjasama kita kan dengan KUA ya di pusat sudah ada, jadi tinggal diturunkan saja ke bawah nanti. Jadi sudah ada peraturan menteri apa Pak namanya? Terus MOU sudah ada, jadi memang sudah ada bukan kita memaksa orang ya, tapi satu syarat lah ya untuk supaya nikah itu harus mengisi itu, karena penting itu data itu penting kan. Tadi kan saya mengatakan juga tadi program kita ada yang utama ada Pak. Satu yang pertama penyediaan data itu penting sekali karena kan kita perlu tahu siapa yang mau diberi bantuan gitu. Kalau kita nggak tahu ya nanti siapa susah ya, salah sasaran itu yang sering terjadi dulu kan gitu, salah sasaran. Jadi alhamdulillah, tapi pengen boleh tanya Pak, masih boleh tanya? Boleh. Ya, boleh. Tadi yang PMT tadi saya menarik sekali. Jadi makanan tambahan ini yang diberikan apa saja? Saya menarik sekali buat saya karena banyak di Jakarta itu banyak yang mengatakan kalau yang namanya PMT itu banyak yang ini Pak cenderung pabrikan Pak, bukan harapan kita sih makanannya makanan lokal gitu ya, bergizi gitu ya. PMT itu kami olah oleh kader-kader keposyandu kami Pak, Yang memasaknya nanti didanai oleh desa, diolah langsung, itu dikemas dengan wadah-wadah seperti ini. Bahannya Bu? Bahannya itu kebanyakan lokal semua Pak. Apa itu? Kayak daun bukan daun telur, gulai kuning, ikan patin ditambah nasi, kayak itu tahu, Ikan patin, tahu, apalagi wortel, daun sup dengan daun kelor. sup daun kelor, telur puyuh, seperti itu. puyuh. Jadi di sana Pak, yang menu PMT itu udah ditentukan oleh orang bagian gizi. Dari Jadi ibu kader cuma melihat data menunya aja tiap bulan apa seperti itu Pak. Jadi benar-benar dikelola oleh kader Pak. Tidak ada kemasan dikit pun, tidak ada Dan diberi dari pabrikan-pabrikan tidak ada. Insya Allah. Jadi kalau nanti saya bawa PMT tolak ya? Kalau Bapak yang buatin dari tempat lain, kami tidak. Enggak, saya nggak buat kalau saya bawa PMT yang biskuit. Yang biskuit. Enggak kami tolak Pak. Enggak kami tolak Pak. Oh, nggak ditolak? Enggak ditolak. Ibu sasarannya yang makan Pak. Ibu sasarannya. Iya, buat ibunya. Buat ibunya. Pengadaannya diterusin oleh Kementerian Kesehatan. Kalau ibu-ibu mau tolak, saya kasih tahu Menteri Kesehatan pengadaan biskuit untuk ibu hamil dan anak, untuk bayinya nggak usah. Ibu-ibunya suka banget tuh Pak. Dulu kan juga ada Bapak kasih. Iya, dulu saya udah kasih. Nanti kalau ada saya mau kasih lagi. Pak, sampai satu lagi, dan kalau memasak Tadi dulu, nih Bapak. Iya, Pak. Ya silakan. Silakan Bu. Ya gini Pak, seperti yang disebut oleh Dewi tadi, kan dimasak di sini. Ibu-ibu sasaran itu juga memperhatikan masak Pak, bagaimana cara mengolah yang baik, seperti sayurnya gimana. Jadi kebanyakan dulu kan gini Pak, sayur itu dipotong-potong baru dicuci. Kalau di sini kami praktekkan gimana cara mengolahnya Pak. Cuci dulu baru dipotong. Iya gitu Pak. Dipraktekkan langsung. Jadi ibu-ibu yang sasaran itu bisa melihat bagaimana cara mengolahnya. Bersama-sama di sini, Bersama-sama di rumah ini. Ya, yang 10 hari yang kita pantau itu. Iya, tapi kita PMT itu bagus ya. Jadi makanan lokal, jadi ya, alhamdulillah saya juga menghargai jadi lega gitu ya. Tapi yang mungkin satu lagi mungkin terkait dengan ini perilaku juga. Kan kadang-kadang dia udah tadi Pak Daru udah sering mengatakan ya, jangan dikasih ciki, jangan dikasih ini. Tapi kadang-kadang kalau mereka udah biasa Indomie itu agak susah juga diubah perilakunya. Nah, ada upaya sana nggak Pak Kades terkait dengan perubahan perilaku masyarakat Untuk makanannya itu ya, kemasan itu. Bagaimana tadi kami mengatakan dia benar, maka kita tanggap Pak dari luar apa maknanya dan sebagainya.
Karena kalau kita memberikan penjelasan tapi kita tidak dipahami, susah jadinya Pak. Jadi kami mengundang narasumbernya. Sini. Contohnya apa nih? Sehari gini, manfaatnya adalah ini. Kalau mie begini, akibatnya ini, efeknya ini. Akhirnya diberi ini itu dengan itu aja nih Pak. Kasih perbandingan Iya, Pak. perbandingan. Kalau makan Indomie Kalau begini langsung stop anaknya. gimana Pak? Iya, Kok iya. malah makan uang saya? Iya. Nah, gitu kan. Jadi biasa dulu. Jangan salahkan tapi diperhatikan. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Bu, kabar silahkan. Satu dulu. Dengar atau Bu? Terima kasih. Alhamdulillah banget ya Pak Kades ya, saya sudah 2 kali. Nanti kadis ujungnya. tadi ini wali kota. Apalagi kalau saya lihat ini semangatnya ibu-ibu ya Pak ya, Alhamdulillah. dari Ibu TPK, dari Ibu Dewi, dari alhamdulillah Jaja Rika ya, alhamdulillah banget. Jadi sebenarnya gini, Pak, saya itu kalau ke kabupaten kota kadang mereka bertanya, Bu, bagaimana sih kita mengelola dasar ini dengan bagus gitu kan? Kita bagaimana mendatangkan seperti kayak pos gizi ya, rumah gizi ke dasar ini seperti apa? Jadi saya itu selalu memberi contoh ke sini Pak. Ya, pernah ya Pak ya. Jadi kalau setiap saya pertemuan, coba kalau mau studi tiru ke sini ke Talawi Mudia, nah di sana sudah ada integrasi dengan pos gizi dari puskesmas. Ya seperti itu. Jadi pada bertanya bagaimana caranya, saya jelaskan. Jadi mereka mengumpulkan anak-anak yang terindikasi stunting itu diberi intervensi selama sekian hari, saya bilang. Jadi pada hari pertama diukur berapa tinggi badannya, kemudian diberi intervensi gizi dari pos gizi tersebut, kemudian sampai hari terakhir. Nah itu akan dilihat perkembangannya. Nah ini yang mereka kebanyakan belum teraplikasi di tempatnya Pak. Jadi ini Bu Dewi ya, ini kadang saya memberikan contoh di sini itu Kampung Keluarga Berkualitas sini, dasar ini pos gizi ini kepada kabupaten lain, agar supaya mereka juga memberikan intervensi yang sama seperti di sini ya. Jadi Sudah ada yang datang. Sudah ada yang datang ya. 50 kota. Berarti sudah ada yang Iya, belajar di sini ya? karena saya setiap pertemuan seperti itu Pak, karena hampir ya belum tidak semuanya, tapi memang kebanyakan bertanya bagaimana sih mengintervensi, mensinergikan hal seperti tersebut. Karena tadi juga kita lihat dana desa ya, ada untuk penanganan stunting di kabupaten lain itu belum semuanya ada, karena mereka tuh lebih kepada seperti itu. Walaupun memang ada dari peraturan Kementerian Desa gitu kan, sudah ada proporsi anggarannya, tetapi memang belum terlalu ini Pak, belum terlalu maksimal ya. Nah ini memang saya selalu menjadikan di sini di Desa Talawi Mudia ini sebagai contoh dari kabupaten lain. Alhamdulillah sudah ada yang datang ya. Bu, 50 kota. Nah, itu Jauh ya. 20 kota, banyak kota. Jadi alhamdulillah dan juga saya sampaikan bahwasanya kemarin sudah datang Pak Penas di sini untuk melihat sejauh mana sih dasar yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas ini. Kita harapkan memang di tagging stunting Pak pada saat itu untuk dasar ini di tagging stunting. Tapi kita lihat lagi 2023 apakah memang betul-betul di tagging stunting, karena dasar sebelum di tagging ya sampai saat ini. Tapi mungkin pada saat uji petik ke beberapa provinsi, mudah-mudahan dari Bappenas dan DJA waktu itu, tapi ada perwakilan mungkin bisa di tagging stunting ya. Jadi percontohan ini Pak, saya selalu ngomong di mana-mana karena saya datang sendiri, melihat sendiri seperti itu. Iya. Ini berkat binaan PLKB. Jadi intinya Pak, sebenarnya PLKB harus katanya, oh PLKB-nya kok bantu desa, aku bantunya. Saya berkantor di desa. Jadi memang intinya memang PKB yang harus rajin turun ke lapangan, rajin berinteraksi kepada warga. Jadi kan lebih chemistry-nya lebih jalan, jadi mengetahui permasalahan itu lebih cepat daripada yang mungkin PKB hanya store muka ya, Mega ya, seperti itu. Hanya karena kerjanya ikhlas terus dapat panggilan. Alhamdulillah, Ikhlas. Ikhlas seperti itu. Ya, saya sangat senang Pak di sini. Jadi ini selalu menjadi baseline saya kalau ngomong di mana-mana seperti itu. Bu, saya udah lama kayak
Orang tua angkat saya Bapak Daru dan saya akan Dan alhamdulillah tadi Pak Daru sudah ada ini ya untuk Bapak asuh anak stunting ya. BAS, program BAS dari pusat ada pada 2 anak stunting yang ada di Salah. Jadi kalau saya sih tadi mungkin ingin pertanyaannya itu terkait dengan yang TPK tadi itu kan ya. TPK tadi itu kan bagus banget Pak, ini dia ada extend langsung memberikan edukasi lanjutan kepada pus-pus yang hamil ya, seperti itu. Yang saya mau tanyakan di LCD-nya itu sudah bisa pus hamil ya, masuk pus hamil. Ya, untuk yang hamil. Iya, pus hamil ya. Dari Jatim kan LCD kan dari Jatim, pus hamil, Bufas ya sampai ke usia 5 tahun. Nah, yang saya tanyakan yang LCD-nya ini yang Ibu sekarang praktekkan, apakah sudah bisa aplikasinya jalan? Calon pengantin. Ya, jadi ibu hamil jadi tolong kalau dapat seperti itu ibu hamil mungkin di Google Form dulu ya. Nanti selanjutnya pada saat LC Milnya ini sudah jadi memang pengembangan Pak. Jadi untuk aplikasi LC Mil ini baru yang jejaknya itu baru yang Jatim saja. Nah, untuk pus hamil ini baru sementara dimasukkan indikator-indikatornya belum selesai. Jadi kalau sudah ada pendampingan ke pus hamil, tolong dicatat secara manual dulu. Nanti kemudian jika selesai untuk pus hamilnya tinggal dimasukkan. Itu penyempurnaan webnya di mana? Di pusat Pak, ada pengembang. Ya. Pak Indra, ini pesan langsung nih ke Iya. Makanya saya sengaja ngomong Pak, mumpung ada Pak Indra. Kalau nanti nggak berubah saya rapat saya ribut loh. Iya, jadi itu yang jadi memang baru Jatim Pak, kita memang menyadari. Tapi memang kebanyakan TPK tadi makanya saya dengar sudah ke pus hamil bagus sekali. Tinggal di pakai catatan manual dulu, nanti kemudian jika aplikasinya sudah jadi tinggal dimasukkan lagi di M3 ya. Seperti itu. Terima kasih banyak ya. Bu Dewi juga sangat aktif sekali ya. Pak Yasri, masih ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Yang punya kota. Wali kota KB. Belum mau. Jadi ini kita apresiasi sekali. Ini kelompok desa yang sangat luar biasa semangatnya. Itu adalah modal utama. Semangat itu. Ya. Apalagi Pak Desa juga sudah munculkan uang cukup paling banyak juga di Kota Solo, 40 juta ya. Jadi di sini memang sudah ada juga semacam kolaborasi dengan kesehatan. Ya. Jadi kan masih bingung nih. Ini apakah pojok gizi ini rumah gizi Atau dasar. dasar? Digabung. KB punya dasar. Nah, kalau kesehatan tuh punya rumah gizi. Ini tadi kalau Pak Desa saya ini kesehatan nih. Nanti ini dasar nih. Saya udah bisa tangkap. Tapi di sini udah diintegrasikan dengan baik karena Bu Meganya orang KB tapi dia kesehatan juga. Nah, jadi contohnya kita memberikan penyuluhan di sini bahwa makanan itu yang bergizi itu ambil dulu yang dari lokal. Kalau kita sekarang TKDN-nya Pak. Ya. Dalam negerinya dulu. Jadi ya tingkat kemampuan dalam negeri TKDN-nya. Jadi barang-barang bahan-bahan yang berasal dari itu yang pertama. Yang kedua ini juga saya sampaikan di depan TPK nih Pak dari Pak Kapus Pak Ustadz Bidbang kan TPK ini memang sangat, kalau kita lihat tupoksinya dia pendamping keluarga mulai dari Jatim sampai hamil, melahirkan sampai 2 tahun. Apa yang didapat? Ada. Pahala segunung Pak. Dia dapat hanya paket cuma 100.000. Paket. Nah, tapi itu diharapkan memang keikhlasannya. Namun demikian saya kemarin di Jogja BKKBN ya Pak sudah Pak Asto hadir waktu itu, juga Pak Sestama juga hadir waktu itu. Katanya diusulkan, tapi ini saya janji saya mendengar aja, tapi disampaikan secara umum, sudah disampaikan, mudah-mudahan ada nanti.
Insya Allah. Tentunya dengan dukungan dia. Waktu rapat pembahasan anggaran kemarin waktu itu belum masuk. Kita udah ingatkan Pak Hasto itu 100.000 sebulan buat TPK itu buat pulsanya habis. Kalau mereka haus terus mereka nggak bisa minum. Coba dipikirkan naikkan sedikit lah. Nah, mereka Pak Hasto jadi mau konsultasi ke Menteri Keuangan. Waktu itu pembahasan di DPR katanya Pak. Iya. Pas lah. Kita setuju itu dinaikkan. Mudah-mudahan dukungan Kemudian seperti itu. Itu yang pertama. Karena memang saya juga mendukung itu karena saya tahu sendiri beratnya tugasnya. Ini memang kita bersama-sama kompetensi bersama semuanya bersama. Tapi TPK lebih di depan. Mereka yang datang ke rumah-rumah ini untuk mengawali itu di luar gizi ya. Gizi ini. Tapi jangan ini mengurangi semangat loh. Tapi semangatnya kuat. Karena ada bidan juga, ada kader PKK dan mungkin Ibu ya, ada kader KB. Jadi saya memberikan materi juga untuk supaya pemahamannya tentang stunting. Tapi sebetulnya itu tidak begitu penting betul. Yang penting stunting tahu pendek kurang gizi. Itu aja secara umum. Kita berusaha, kita komit untuk menzerokannya. Sudah itu aja. Jadi saya apresiasi itu semangat. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat ada nggak sampai? Saya nggak mau dengar ada anak Baduta di Kecamatan Talawi tidak tertangani secara baik. Ya Pak Camat. Kalau ada anak Baduta orang tuanya nggak bisa kasih makan, nggak bisa kasih cukup gizi. Kalau ke Pak Yasir lapor boleh, ke Ibu Kaper boleh, WA ke saya. Saya paling tidak sedikit-sedikit saya nanti akan bantu lah. Kalau ada 2-3 orang lagi di Talawi yang memang amat sangat perlu bantuan, saya akan usahakan. Ada zakat-zakat yang dari teman-teman saya yang bisa koleks lah untuk membantu. Karena ini pasti kalau dia punya anak udah nggak bisa kasih makan yang bergizi, udah masih miskin itu berhak menerima zakat. Karena Pak Desa ini uangnya udah banyak, sudah 40 juta. Tadinya saya mau bantu, jadi saya batalkan niat saya tuh membantu. Kalau niat dibatalkan, oh nggak jadi. Kalau apa Pak? Oh kalau gitu kita kasih aja biar. Iya, ini penghargaan kepada Pak Desa dan Ibu Kepala Desa, ibu-ibu, jumlahnya nggak banyak, 2,5% dari 40 juta. Ya. Masih ada yang mau disampaikan? Kalau enggak kita udah hampir maghrib nih. Yang sangat pendek ada Pak. Yang sangat pendek. tidak ada. Dia kan ada pendek, ada yang sangat pendek. Tidak Nggak ada. Kalau di Talawi Muda nggak ada Bu, nggak ada. Mungkin Pak De lupa. Dalam waktu dekat ini kami untuk melaksanakan rumah gizi ini kembali, pelaksanaan dasar ini kembali. Cuman kalau ada bantuan untuk gedung pembuatan gedung. Kini kami kan Menopang. Kalau ada anggaran untuk gedung, kami kan tanah. Ya udah, ini Pak Yasir ini nggak urusannya anggota DPR nih Pak kalau bangun gedung. Ya, saya bangun gedung untuk saya aja saya nggak bisa Pak, apalagi untuk rumah gizi. Tapi saya kira ini penting. Insya Allah kalau ekonomi bangsa kita makin baik, nanti setiap desa-desa itu akan menjadi. Kalau bagi saya sudah terpikirkan agar pemerintah berpikir di setiap kampung KB itu ada satu rumah data, rumah desa yang rumah seperti ini. Tapi ini cita-cita ibu sama cita-cita saya sama. Tapi kalau kemampuan saya untuk itu lebih baik saya katakan sekarang belum. Ya Bu ya. Tapi nanti kita ide ini bagus, kita akan jadi bahan pembicaraan dengan pemerintah di tingkat pusat. Ya Bu ya. Amin. Cukup ya, ibu-ibu. Terima kasih kuenya, buburnya enak, korbannya alhamdulillah enak sekali. Mudah-mudahan yang membawanya hajahnya mabrur dan kita semua sehat walafiat. Apa yang kita lakukan dengan niat ikhlas, insya Allah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada yang merepotkan, mengganggu kesibukan Bapak dan Ibu.
Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Desa sukses ya, Ibu Kepala Desa. Sukses ya. Terima kasih banyak. Jadi Lucia Bos sakit waktu makan di Dharma saya Baselo, jadi agak lamur Baselo. Kasih banyak lah. Lagi. Ya. Iya. Ayo. Foto lagi. Ini kami sih sini ya. Dia bisa di sini.